A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas sifat asli manusia yaitu al-insan sama dengan nasya. Pagi hari ini kita ulang sedikit tentang doa yang kemarin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita pasti pernah lupa dengan aib kita. Kita pernah lupa dengan dosa-dosa kita. Kita pernah lupa dengan keburukan kita kepada orang lain. Kalau kata orang Pontianak tuh macam kode bagus ya. Itu kan kata-kata pendek, tapi sakit rasanya kena. Nah, al-insan atau manusia itu punya sifat lupa. Termasuk yang dia sering lupa adalah lupa kebaikan orang kepada dia. Hanya karena satu atau dua permasalahan kecil, kita dengan mudah bisa melupakan kesalahan orang. Nah, maka doanya kemarin, Rabbana la tu'akhidna. Ada orang juga udah lupa gitu, padahal udah nikah misalnya 13 tahun, 14 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Lupa dia kalau dia punya istri gitu. Ada enggak dikasih nafkah istrinya. Ada juga yang lupa kalau dia tuh pasti mati, sehingga dia kejar terus bayangan dunia ini, makin dikejar makin tak dapat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemarin kita bahas tentang an-nisyan atau al-insan, nasya. Lupa yang lain tuh lupa tentang kebaikan Allah sama kita. Itu yang kemarin saya bahas. Saya bilang kita banyak sekali pernah atau sering ditolong sama Allah. Mungkin itu pertolongan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Itulah yang disebut dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi kalau saya misalnya diizinkan Allah untuk merenung gitu ya, lalu ingat lagi, nengok munzalan sekarang dengan munzalan dulu tuh ya jauh sekali gitu. Tak ada alasan saya untuk ngeluh gitu. Saya tak punya alasan kan, atau ya kan sama-sama gitu. Kita ini tak punya alasan untuk ngeluh. Karena dulu dinding ini kan masjid ya, tembus tuh ada atapnya dulu di sebelah sini. Lalu kita tuh pegang dinding sebelah itu, masih gudang kerupuk waktu itu. Ya kan, dulu kami istilahnya pembebasan Palestina. Itu cuma modal Al-Fatihah hampir tiap subuh tuh pegang dindingnya. Cuma tidak difoto. Ada foto, lupa sudah di mana fotonya. Tapi ingat saya pernah satu kali difoto. Ada tuh ya kan, kita Al-Fatihah gitu. Hari ini udah jadi LPBM yang katanya jadi amal pendidikan tower gitu. Disabotase. Nah, karena itu dipakai sama mereka. Nah, ini bisa selesai gitu. Maka yang lain-lain tuh saya yakin selesai juga. Cuma saya lagi ngerenung, amalan apa ya yang dulu tuh kami kerjakan sehingga Allah tuh datangkan pertolongan seperti itu. Nah, inilah pembahasan kita pagi hari ini. Waktu dulu, entah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu,
Kita tuh ada di posisi-posisi darurat gitu, ya kan? Lalu kita berharap ada pertolongan-pertolongan Allah untuk kita. Nah, saat itulah, ya kan? Saat itulah kita ngerenung gitu. Apa kira-kira amalan yang aku lakukan saat itu yang bisa mendatangkan pertolongan Allah seperti ini? Saat itu tuh mungkin kita lagi dengan amalan apa yang istiqomah. Itu yang harus kita renungkan. Maka kemarin tuh saya pun ingat-ingat gitu. Iya, kenapa doa ini innasina gitu? Karena memang penyakit kita suka lupa. Lupa itulah yang membuat kita lupa diri sehingga tak tahu diri gitu loh. Yang paling parah tuh apa nggak? Kita lupa kalau kita adalah hamba. Kita lupa kalau kita nih diatur hidupnya sama Allah. Ada yang ngatur kehidupan kita. Sehingga bekal mati itu bukan hanya sekedar wacana gitu, tapi memang betul-betul sungguh-sungguh. Saya kemarin baca tulisan tuh kan, bahwasanya ada orang yang usia di dunianya itu lebih pendek daripada usia atau umur di kuburannya. Misal umur di dunia cuma 40 tahun. Usia. Tapi di alam barzah dia sudah lebih dari 100 tahun gitu. Berarti kan ini sudah minus. 40 dengan 100 tuh minus 60. Belum lagi perbedaan waktu antara alam barzah dengan alam dunia. Udah pasti minus. Power bank terbatas. Ya kan, kayak power bank itu kan kita paling bisa ngecas 1 hari ya. Lah ini gimana nambah amalannya? Itu yang kadang-kadang bikin orang lupa mengakal. Makanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ada kata-kata akhtana, akhto itu sengaja berbuat salah. Ini kemarin dapat kiriman dari Ustaz Adia. Ilmu dari Ustaz Dede. Al khata. Nah, mal farak bainal khata wal khita'u. Al khita'u. Al khata'u mukhalifus shawab min ghairi ta'ammudin. Akhta'a yukhti'u khata'an fahuwa mukhti'un. Antum paham kan bahasa Arab kan? Langsung paham ya? Pokoknya na'am gitu ya. Nih. Perbedaan antara al-khata'u dengan al-khita'u. Nah, ini yang saya bilang bahasa Arab nih tidak bisa pakai tebak-tebak. Dia ada maksud, itu yang saya bilang umat Islam hari ini dijauhkan dari bahasa Arab. Dan tidak paham bahasa Arab memang. Taunya cuma na'am, jazakallah, jazakillah. Itu pun suka terbalik-balik. Al-afu, afwan. Ini yang saya bilang anak-anak kita harus belajar bahasa Arab. Bilang sama dia, nak belajar bahasa Arab sayang, supaya paham Quran. Saya itu yang saya pesankan ke anak-anak saya. Tugas saya kan nyampaikan hidayah mutlak milik Allah kan. Saya pun ingat juga anak Nabi Nuh, anak Nabi Lut. Tapi saya berdoa sama Allah, saya bawa duit halal ke rumah saya. Mudah-mudahan anak saya mau dengarkan apa yang saya sampaikan. Di ilmu itu kan cahaya ya. Saya sangat percaya itu gitu. Al-ilmu nurun. Saya amat sangat percaya itu. Al-ilmu nurun. Karena ilmu itu dari Allah. Karena dalilnya itu jelas. Kalau saya itu kan Imam Syafi'i yang bilang al-ilmu nurun wa nurullah la yubdalil asi. Itu kan gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yubdalil asi. Saya meyakini statement gurunya Imam Syafi'i itu karena ada juga dalil Qur'annya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi orang kalau bertakwa, jaga ketakwaan, berhati-hati, itu pasti dikasih ilmu sama Allah. Orang bilang belajar di mana dia tuh? Ya Allah yang janji bilang, kau pasti dapat itu kalau bertakwa. Nah, al-khata' coba lihat ya. Mukhalifus shawab min ghairi ta'ammudin. Melanggar yang benar. Ini kan wallahu a'lamu bis-shawab. Ini tulisan itu kayak gini nih. Alif lam shad waw alif ba.
Kadang-kadang pengen fase-fase, wallahu a'lam bissawab, pakai fa. Dari mana fa-nya tuh? Shawab tuh pakai ba, betul ah. Pakai apa? Ba. Wallahu a'lamu bissawab. Asoba yusibu. Makanya kalau dulu waktu zaman Amalatul Tadris, asobta ya akhi. Benar, kamu benar. Asobta. Kalau perempuan asobti. Kalau berdua asobtuma. Kalau ramai asobtum. Hebat bahasa Arab tuh. Bisa satu, bisa dua, bisa ramai-ramai. Dari coding ijlis, duduk satu orang. Ijlisa, duduk kita berdua. Ijlisu, semuanya duduk ramai-ramai. Jadi satu kata sudah ada perintahnya. Bahasa Inggris tak bisa. Sit down please. Berapa orang yang sit down? Makanya saya bilang kan, saya semenjak 99 itu sama perempuan tuh anti. Iya, bukan antum. Anti saya sama perempuan. Kalau sama laki-laki anta. Tapi ada yang nggak paham candaan ini kan lama loadingnya. Ngapa lagi tuh bang? Apa tuh bang? Mukhalifus shawab min ghairi ta'ammudin akhta'a yukhti'u khata'an fahuwa mukhti'un. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Kami salah dalam kondisi kami tidak tahu kalau itu salah. Atau di ayat yang lain waman qatala mu'minan khata'an. Kayak tak sengaja gitu. Lalu kalau al-khita'u mukhalifus shawab ma'at ta'ammud. Ma makna at-ta'ammud? Apa artinya ta'ammud? Ta'ammud itu sengaja, qasdan. Oh afwan, ghairu amdin, min ghairi amdin atau min ghairi ta'ammudin, tak sengaja. Khati'a yakhta'u khita'an fahuwa khati'un. Ini di surat Yusuf nih. Innaki kunti minal khati'in. Siapa yang disindir? Zulaiha. Betul tak? Zulaiha salah kan? Ya, ini kan surat Yusuf nih. Innaki kunti minal khati'in. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh dengan sengaja itu dosa yang amat sangat besar. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang Masya Allah. Maka pas di Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Kami tak sengaja salah. Kadang kita terlepas gitu kan, ambil sendal, bukan sendal kita lewat. Dosa-dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Kan dosa itu 5 dimensinya, masih lupa tak? 5 dimensi dosa. Satu, Allahumma fir lana dzunubana ma qaddamna. Dosa. Ada berapa dimensi dosa? 5. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. 1, dosa masa lalu apa? 2, dosa masa akan datang. Gimana dosa masa akan datang nih Ayaman? Dosa yang sudah di planning dari sekarang. Nanti kalau aku lulus aku mau berzina. Nanti kalau Februari tanggal sekian aku mau ini. Itu udah bikin planning. Dan sudah disiapkan planningnya gitu dari sekarang. Ini nanti untuk alat ininya, ini untuk ininya. Nah, udah dibikin skenario. Sama kayak kemarin kan ada yang bikin skenario nanti ini kita jual di sini, nanti kita ini kan di sini, ini nanti kita atur begini. Ah itu udah dibikinkan planningnya. Itu namanya dosa di masa akan datang. Nanti kalau possibility-nya begini, maka kita akan begini, akan begini. Ah itu diskenariokan. Dosa yang disembunyikan.
Wama asrorna, sirrun itu artinya dosa. Katibus sirri, termasuk nanti mau pinjam online lah, nanti duit pinjam onlinenya sebagian dijadikan deposit untuk main judi slot misalnya. Itu udah di planning. Dosa yang disembunyikan. Lalu dosa yang dinampakkan. Ini bicaranya contohnya yang mudah ya, aurat. Punya duit untuk daftar haji, tak daftar haji. Mampu beli barang-barang yang belum terlalu urgent, tapi yang wajib malah tidak tertunaikan. Rehab rumah, ada orang tuh hobinya ngerehab rumah. Malah ada rehab, ganti keramik lah, ganti keran lah, ganti atap lah, ganti garasi lah, ganti pintu lah, ganti cat lah. Ada yang pengeluaran itu, pokoknya untuk rumah. Ajak kurban Idul Adha, lupa deh, tak berduit. Nah ini yang Masya Allah, tabarakallah, kita harus belajar sama-sama. Dosa masa lalu, dosa masa akan datang, dosa yang disembunyikan, dosa yang dinampak-nampakkan. Nah yang kelima ini yang saya bilang, ini masuk dalam doa Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Wama, saya tulis dulu bahasa Arabnya ya. Wama ini keren doanya. Saya sering dengar doa ini dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Zaman-zaman saya santri dulu, Kiai Hasan tuh sering berdoa tentang 5 dimensi dosa. Dosa yang pertama apa? Dosa masa lalu. Dosa apa lagi? Dosa yang akan datang. Atau mau dibalik boleh juga, dosa masa akan datang, dosa masa lalu. Yang jelas 2 dimensi waktu itu. Allahumma ighfir lana dzunubana ma qaddamna. Kalau di doanya tuh ma qaddamna. Oke, kita ganti ya. Dosa masa akan datang, dosa masa lalu. Wa ma asrarna wa ma a'lanna. Dosa masa akan datang, dosa masa lalu, dosa yang disembunyikan, dosa yang dinampak-nampakkan. Wama anta, yuk semuanya buka mulutnya. Wama anta a'lamu bihi minna. Coba bilang wama anta a'lamu bihi minna. Ini kalimatnya kalau yang paham bahasa Arab nih dalam sekali, ya kan? Wama anta, dan ma-nya masyai, bukan ma nafyu. Masyai itu ma sesuatu. Wama anta a'lamu, lebih tahu dan paling tahu. Jadi dosa masa akan datang, dosa masa lalu, mundur ke belakang. Dosa yang saya sembunyikan, dosa yang saya nampak-nampakkan. Misalnya gini, lagi makan babi misalnya pamer gitu, diposting. Nah, itu kan dosa yang nampak-nampakkan tuh. Pakai jilbab terus ke mall, maghrib-maghrib tak sholat, itu namanya dosa yang dinampak-nampakkan. Pakai jilbab tapi pacaran misalnya gitu. Tabarruj itu kalau dulu kan bahasanya kan berdandan yang berlebih-lebihan, pipi sini merah, sini hijau misal gitu ya. Misal sekarang bisa pakai filter, tabarruj juga niatnya. Atau pamer lagi ngapain. Hai guys, maaf ya, jangan diganggu, aku lagi ruku misalnya.
Lagi ruku tuh ya. Dia bilang, "Assalamualaikum akhi." "Waalaikumsalam ukhti." "Kamu lagi ngapain?" "Aku lagi ruku," kata dia. Aku lagi ruku. Itu juga tabarruj namanya. Berlebih-lebihan. Pakai filter sampai 3 lapis. Makanya pantunnya kan, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Kebanyakan filter. Mungkin pada tanya kan, ini ayam pakai filter? Enggak ada filter saya, tak pandai, nggak ngerti juga. Udahlah, biarlah original gini ya, asli kayak jadilah. Oke, yang kelima, wama anta a'lamu bihi minna. Dan apa-apa saja ya Allah yang engkau paling tahu, lebih tahu daripada saya tentang hal tersebut, tentang dosa tersebut. Saya nganggap itu tidak dosa, kan saya pinjam sama bank misalnya gitu. Saya kira ini tidak apa-apa Ustaz. Oh, itu riba Kak. Oh, riba ya. Tidak besar kan dosanya Ustaz? Tidak besar dosanya. Kakak perang sama Allah, mana bisa menang? Mau pakai strategi bisnis kayak apapun, kalau udah riba judulnya, pasti kalah. Jadi PT pasti bangkrut Nusantara, gitu lah kira-kira. Benar, riba itu tidak ada ceritanya menang. Kalau pun naik sebentar, makanya Allah pakai kata-kata mahaqo. Search nanti ya, ini tulis nanti itu. Yamhaqullahu riba. Tahu nggak ayatnya di mana? Di Al-Baqarah 276. Nih. Apalagi kita lompat sedikit ya. Kita bahas 276, boleh nggak? Yamhaqullahu riba. Di situ diartikan di bahasa itu tuh Allah menghilangkan. Allah menghilangkan itu kalau bahasa yang lebih pas tuh dimusnahkan. Tak bersisa memang, tapi dibiarkan tumbuh dulu tuh ya. Itu kata-kata mahaqo tuh, mim haqqof. Jadi dibikin ada dulu. Nah, nampak lo batang pohonnya, nampak lo buahnya, lalu kita bilang, wah berhasil nih. Kita sempat dulu mau bangga dan menikmatinya. Itulah mim haqqof. Ciri-cirinya riba itu begitu. Coba tanya yang pernah makan. Sempat buka cabang enggak? Buka. Posting enggak di Instagram? Posting. Berhasil katanya bisnisnya. Tapi yang paling tahu rasanya itu yang punya bisnis. Ngapa susah benar bertumbuh. Bulan pertama grow, bulan kedua grow, bulan ketiga bertumbuh, bulan keempat kok nyungsep terjun payung, omset tinggal segini Ustaz. Stok dimakan tikus, kepala hitam. Oh, manusia maksudnya. Buka cabang, cret, langsung viral. Habis itu tutup 1, tutup 2, tutup 3. Bahkan duit tabungan yang disimpan-simpan habis tak? Habis tergerus, ketarik, cret. Loh, kok uang ini pindah situ? Padahal tadi udah dipisah. Ini uang tak boleh keluar kemana-mana. Untuk sekolah anak, kegerus juga. Gelang istri lewat, ganti rantai kapal. Habis enggak? Diakui atau tidak, ya kan? Dia jadi penumpang gelap, mencuri semua rezeki-rezeki kita yang lain. Makanya Allah bilang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Nah, ini keren. Umat Islam tuh kan, selainnya udah saya pernah sampaikan sama Ustaz Haidir tuh. Ustaz Haidir yang nyampaikan di PPKM. Umat Islam tuh kalau dia pelit, kedekut, bakhil, cap garam tuku, pasti kena riba. Syarat mutlak menjadi orang yang beriman adalah dermawan. Saya pelaku riba dan korbannya. Saya belum ketemu ya pemain riba yang betul-betul bahagia gitu.
Kalaupun ada purba, pura-pura bahagia, maka harga bahagianya mahal. Saya ulang ya, orang yang main-main sama riba, Bang Kakak, itu harga bahagianya mahal. Harus keluar negeri, harus ikut ini, ikut itu, nonton ini, nonton itu, harus beli barang ini, beli barang itu. Ini kalau udah bicara riba nih banyak yang sakit perut nih kalau materi saya. Saya soalnya kalau dapat riba nih tidak ada ampun saya. Tidak mau saya edit. Ada qaulul tsani, qaulul awal, ikhtilaful ulama. Saya ambil yang kanan mentok. Pokoknya riba haram titik. Bukan kata saya, kata Allah. Dah case close, tak usah nanya aku berdebat. Tapi boleh tidak kita diskusi? Tidak ada. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Tak mau saya diskusi. Karena banyak keras kepala tuh ya. Bebal, berbusa-busa kita ngomong. Saya lihat, ngapalah orang ini bengak-bengak tela kan? Bengak-bengak tela itu bengak-bengak ubi. Ngapa susah dikasih tahu? Oh betul, ayatnya 275. Coba kita mundur sebentar. Ini karena ngomongkan riba jadi ya mau tak mau lah satu paket. Yuk, buka Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi. Orang yang memakan bertransaksi dengan riba nanti tidak akan dibangkitkan atau tidak dapat berdiri, kata Allah, seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Syaitonnya disebut sama Allah. Sekarang Abang Kakak ya, orang kesurupan. Bisa diajak ngomong enggak? Bisa diajak ngomong. Mane saha, ya kan? Jawab dia aing macan, kata dia kan. Macan naon kan gitu. Biskuat kata dia. Udah, orang kesurupan itu tak bisa diajak ngobrol karena tak nyambung. Kita nanya apa, dia jawab apa, dia ngomong apa, itu tak ngerti. Terus Abang Kakak kalau orang gila bisa tidak diajak ngomong? Bisa diajak ngomong, tapi nyambung tak? Otak dia dengan otak kita. Sekarang ada orang gila dan kesurupan. Coba diulang. Bisa tidak diajak ngomong? Bisa diajak diskusi? Mau dengar kajian? Tidak mau Abang Kakak. Dulu saya ada gurauan-gurauan kawan-kawan tuh, bisa dia bilang gini, Pak selamat ya, pencairan Anda sudah berhasil. Dia bilang sama istri, Mah alhamdulillah udah cair. Alhamdulillah kata dia. Dia sebut nama Allah untuk maksiat tuh. Apa dia bilang? Alhamdulillah sudah cair. Kalau mau cair jual es batu, laku tak laku pasti cair. Dosa riba itu Abang Kakak seperti berzina sama ibu kandung sendiri. Itu bukan kata saya, bukan kata ustadz, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa riba tuh kita orang Islam tidak boleh pakai itu? Karena Allah larang. Udah titik gitu ya, nggak usah lagi diskusi panjang lebar. Karena nanti ini berdampak pada ekonomi begini. Nggak usah terlalu pintar. Pokoknya itu dilarang Allah, titik. Udah selesai, case close. Abang Kakak yang baik, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang yang dengan izin Allah meninggalkan sesuatu yang haram. Kemarin, baru cerita kemarin. Jadi beliau tuh ya, salah satu pengusaha besar lah kalau kita sebut, antum tahu semua. Jadi baru tahu dosanya riba tuh ya. Omsetnya 10 M sebulan dari transaksi yang riba-riba itu. Lalu beliau memutuskan untuk meninggalkan omset itu. Itu yang paling besar duitnya, itu yang digunting sama dia. Dah, berapa sebulan? Beliau meninggalkan 10 M sebulan.
Jadi yang baru omsetnya 100-200 ribu tuh jangan nak bertingkah ya. Ini saya ngomongkan pengusaha yang kelasnya 10M sebulan potong. Astagfirullah, kata dia, dosa ternyata macam berzina sama ibu kandung. Saya takut Pak Ustaz, saya tinggalkan. Hari itu dia meninggalkan riba, dia potong 10 miliar sebulan itu. Hari itu juga Masya Allah Tabarakallah, toko depan halaman depan toko dia tuh tak ada info, tak ada cerita, tiba-tiba kena bikin jembatan tuh ya. Kena potong sama pemerintah kota. Jeret gitu kena potong. Jadi kan tak ada jembatan. Otomatis hari itu tidak ada transaksi. Gitu kan logika kita kan? Betul nggak? Sampai katanya karyawan itu mau masuk toko tuh parkir dia di luar, berpegang-pegang pintu gitulah, karena tinggal sisa dikit ya space di depan tokonya tuh, nggak bisa parkir. Karena lagi ada pelebaran jalan, tokonya kena tuh ya. Dah. Terus dia cerita sama saya, Ustaz, janji Allah tuh benar Ustaz. Jadi, Bang, cuman sepanjang tahun, sepanjang saya buka toko, hari itulah Ustaz omset penjualan tertinggi sepanjang saya jualan. Jembatan, itu listrik tidak habis ya, itu suara. Ada yang nanya tuh ya, itu sian Masjid Munzalan dan bunyi-bunyi dah ya. Ini beda sama rumah ente gitu. Jadi beliau bilang sepanjang tahun Ustadz, saya jualan, saya berdagang, belum pernah omset penjualan melebihi atau mengalahkan omset hari itu, yang hari itu kami kena putus jembatan. Itulah firman Allah, itulah sabda Rasulullah. Beliau yang bilang, bukan saya. Nanti ada yang komplain nih, Ustaz, semenjak saya ninggalkan riba kok kayaknya bertubi-tubi ujian. Itulah jamak takdim. Kau mau dibersihkan di dunia, mau dibersihkan di alam barzah. Banyak yang tidak sabar. Saya bilang, Bang, abang dulu kan dapatkannya dengan cara yang tidak benar. Jadi sekarang dibersih-bersihkan Allah. Bagus dibersihkan sekarang. Ambil ya semuanya, tidak apa-apa. Kan dulu dapatkannya, itulah nasia tadi itu lupa. Dia lupa tuh ya kalau dia dapatkan dulu dengan cara yang haram. Ya Allah mana mau gabungkan minyak sama air. Mana mau Allah gabungkan hak dengan batil. Kenapa meninggalkan riba? Karena Allah larang. Coba bilang. Karena Allah. Kenapa tidak makan babi? Allah larang. Titik. Tidak usah diskusi ini tidak higienis, ada cacing pita. Kepintaran antum diskusinya. Ayo jawab jujur. Orang-orang yang tadi curhat yang seperti saya bilang tuh, dia lupa tak kalau dia dapatkan barang itu dengan cara yang tidak benar? Lupa. Nasina. Lalu pas dia ninggalkan yang haram, dia ninggalkan riba, dia ninggalkan akad batil, lalu dia bilang, ya Allah aku pengen cari duit yang halal. Terus Allah ambil mobilnya, Allah ambil rumahnya. Bukankah itu jawaban dari doanya? Ini ngangguk-ngangguk, ini paham tak maksud saya? Paham ya? Apa maksud Allah ambil satu-satu tuh? Kan tadi doanya apa? Ya Allah, jauhkanlah saya dari yang haram. Ya Allah beri saya rezeki yang halal. Kata Allah, yang mobil kau pakai itu haram, betul ah. Kau cari kerja, wah langsung, Masya Allah, pas banget materi hari ini. Iya memang hari ini pas untuk antum ya. Kemarin-kemarin tuh enggak pas ya. Antum orang pertama yang ngomong gini nih. Ngerti istilah jamak takdim? Apa? Zuhur, asar didahulukan di waktu zuhur. Nanti pas asar sholat lagi enggak? Udah enggak perlu, karena sudah didahulukan. Ya kan? Biasa hari Senin hitam putih. Saya sih tidak request, cuma konten di Instagram sama TikTok ini kayaknya mengarahkan saya untuk nyampaikan materi ini gitu. Mulai ada yang nanya ini, oh udah lompat ke sini ya. Padahal pembahasan kita tadi dibuka dengan Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Coba jawab jujur.
barang-barang yang didapat dengan cara yang tidak benar, itu antum percaya nggak kalau suatu saat pasti hilang atau berkurang? Ya kan? Allah cabut keberkahannya, itu pasti. Rabbana la tu'akhirna. Lalu kita yang megang harta itu kan suka lupa gitu, kita anggap itu punya kita. Lalu dia tidak terima, Ustaz, kenapa justru malah harta saya habis Ustaz? Tabungan saya yang saya cicil-cicil justru malah berkurang, terkuras semuanya. Saya bilang, Kak, bang, itu jamak takdir. Saya buka usaha Ustaz, diambil sama karyawan saya 3 juta. Alhamdulillah Kak, jamak. Nanti kalau kakak pakai dia lama-lama bisa 3 miliar diambilnya. Di sisi lain alhamdulillah jamak takdir, di sisi lain muhasabah. Apa yang salah? Oh iya, modalnya riba, modalnya dari pinjaman online. Maka siapapun abang kakak yang hari ini sedang berproses lepas dari riba, pasti ditolong Allah. Benar, udah banyak testimoni. Dari mulai yang puluhan ribu, ratusan ribu, juta, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran dan ratusan miliar, dengan izin Allah lunas, beres. Maka buat yang baru mau mulai, saran saya jangan coba-coba pakai riba. Ibarat kalau antum ikut diet itu, proses pertama tuh detox namanya. Apa? Menggugurkan lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba, itulah dia. Buang lemak. Kan ada katanya kapsul detox itu yang kalau dimakan, nanti mohon maaf ya, kalau buang air besar, itu yang keluar tuh bukan cuma kotoran tapi juga minyak. Ada obatnya tuh. Saya pernah dengar, pernah tahu juga, pernah minum bahkan. Ya kan, begitu keluar tuh ya minyak semuanya. Buang air besar terus. Nah itulah mengeluarkan lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba. Tapi itulah kan, begitu sedih ngemil, gendut, sedih lagi, ngemil lagi dia. Abang kakak nanti akan mulai abang kakak ngerasakan bahwasanya tidak pakai riba tuh bisa punya kebahagiaan baru, yaitu namanya, kalau saya ya tidak tahu kalau abang kakak ya setuju boleh tidak apa-apa, tapi kalau saya tuh punya kebahagiaan baru namanya hak pakai. Apa? Tidak perlu hak milik. Karena hak milik itu abang kakak bikin sesak napas. Kita pengen punya gitu. Hanya pengen punya, padahal belum perlu gitu tuh. Nanti konsultasi, ini banyak yang tanya-tanya di TikTok, Ustaz Haidir nanti yang jawab ya. Abang kakak coba ke PPKM, nanti ikut kajian PPKM bersama Ustaz Haidir, biar belajar bagaimana akad-akad batil dalam Islam. Apa saja praktek riba dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang di TikTok, konsultasinya di sini. ppkm.id. Hak pakai ya Bang Kakak. Tak perlu punya. Sedih kalau nanti, termasuk ini boleh setuju boleh enggak ya, saya mau belajar gitu dan terapkan juga. Ini kemarin diskusi sama Tok ya tentang wakaf ahli namanya. Wakaf ahli itu abang kakak adalah wakaf yang dispesifikkan. Contoh, ada gedung hotel yang itu atas nama orang Aceh, maka yang mauquf alaih, penerima manfaatnya adalah semua orang-orang Aceh yang pergi haji. Boleh enggak saya orang Pontianak nginap di situ? Boleh. Tapi apakah saya dapat bagi hasilnya? Tidak. Yang mendapat bagi hasilnya adalah orang Aceh. Sekarang, kalau misalnya saya punya harta,
lalu saya wakafkan dengan namanya wakaf ahli. Yang boleh menggunakan ini mauquf alaih, penerima manfaatnya adalah istri, anak, cucu, keturunan saya sampai hari kiamat. Silakan pakai. Yang tidak boleh adalah diperjualbelikan. Boleh tidak? Boleh tidak? Saya misalnya beli mobil, lalu saya wakafkan mobil ini, wakafnya wakaf ahli. Saya kasih tahu sama nazir Baitul Mal Munzalah Indonesia, ya kan, saya tunjuk Baitul Mal jadi nazirnya. Lalu saya bilang Baitul Mal Munzalah Indonesia, yang boleh memakai mobil ini adalah istri, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat. Boleh tidak tuh ya? Sah tidak kira-kira? Yang tak boleh mobil itu diperjualbelikan. Selamatlah saya dari hisab itu, karena mobilnya sudah saya serahkan kepada pemilik aslinya. Nah, abang kakak yang mau wakaf ahli nanti konsultasi sama Ustaz Adam di Baitul Mal. Ya Adam ya? Ajarkan wakaf ahli. Bila perlu bikin kelasnya dengan orang tua asuh. Ini pengganti IPO Adam. Ya jangan wafat sebelum wakaf, kan gitu kata Tok ya. Semangat kita ninggalkan, ngumpulkan harta, serahkan lagi kepada pemilik aslinya. Jadi Bang Abu meninggal, tenang Bang Abu. Tak ada berkelahi nanti, naudzubillah min dzalik, dila, ahda, tak ada berkelahi. Udah jelas dah pembagiannya, ada yang ngatur. Bang Abu kan banyak tanahnya, ya kan? Sekarung 2 karung lah ada kan? Setahu saya adalah sekarung 2 karung tanahnya beliau tuh. Kalau tentang zakat, tentang wakaf tadi, cari baik BMI official. Jangan ke akun saya, tak ada kebaca. Antum nanti kuciwa. Edam ya, bahas khusus nanti wakaf ahli. Kan ketakutan kita adalah nanti harta yang kita kumpulkan itu dimakan oleh orang yang tidak berhak. Tapi masalahnya, tahu ke kita kalau kematian itu ada tanggalnya? Tidak ada tanggalnya. Buat pengusaha-pengusaha yang dengar materi saya pagi hari ini, ada wakaf namanya wakaf ahli. Kalau saya mau dapat dua-duanya ya man, namanya wakaf musytarok, wakaf kombinasi. Jadi ada sekian persen untuk ahli, untuk keluarga, ada sebagian sekian persen untuk umat, sekian persen untuk yang ngelola. Keren gak? Misalnya bisnis travel. Tapi wakaf ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah punya bisnis dan berjalan. Apa yang diwakafkan Ayaman? Keuntungannya, sahamnya. Misal, antum punya keuntungan, kalau divaluasi jadi saham, ini kita wakaf musytarok. Oh, jadi lompat ke sini nih. Nggak apa-apa lah ya. Musytarok. Masih punya waktu tak? Masih? Nggak buru-buru keluar. Jadi dia ahli, nazir, khairi. Ini istilahnya ya. Ahli ini keluarga kita. Ini pengelola. Khairi ini umat. Prosentasenya bebas. Contoh, ini contoh saja ya, contoh. Untuk keluarga saya cukup 20%. Untuk pengelola saya kasih 40%. Untuk umat dan kemaslahatannya saya kasih 40%. Dapat untung bersih misalnya 1 M per bulan. Keluarga saya 20% dari 1 M berapa? 200 juta sebulan tuh cukup gak? Hah? Belanja di Simat gitu cukup? Hah? Cukup gak? Nah, karena ini bisnis, misalnya contoh bisnis toko pakaian sudah autopilot, maka saya serahkan kepada pengelola untuk mengawalnya. Jadi apa tugas pengelola ini? Mengawal, memastikan bisnis ini berjalan sesuai dengan tracknya. Kenapa dia dapat 40%? Karena dia
yang memastikan bisnis ini bertahan sampai 10 tahun 15 tahun akan datang. Dia akan cari operator-operator handal di sini. Dan antum sebagai pewakif itu punya hak untuk mengganti nazir kalau dianggap nazirnya tidak kompeten. Betul nggak ya? Tapi kalau wasiat, antum tidak bisa bangkit lagi dari kubur ngomong gitu, tidak bisa. Makanya lebih keren mana yang wasiat atau wakaf? Ya wakaf lah, jauh beda kelas. Ini amalan-amalan sultan wakaf nih. The real sultan tuh wakaf, bukan flexing. Mudah-mudahan materi saya nih bisa diterima ya. Nah ini kan wakaf mustarak ini sudah keluar fatwanya memang. Ini yang mengeluarkan fatwa Syekh Rojab Diep, Mufti Suriah, Mufti internasional, bukan nasional. Ini saya tidak ngada-ngada bang kakak, bukan kata-kata saya nih. Saya dapat sanad wakaf ini dari guru saya. Jadi the real sultan itu wakaf, bukan flexing. Kalau flexing itu content creator, nyari viewers. Kalau sultan sesungguhnya tuh ya wakaf dia. The real sultan wakaf. Apakah wasiat salah Ayaman? Tidak salah. Tapi masalahnya kita tak tahu matinya bila. Dan wasiat itu teman-teman, tombol on-nya baru bisa hidup kalau kita udah mati. Baru on itu jalan pahala. Tapi kalau wakaf kita masih hidup, pahala udah ngalir. Nah, tengok toh ya. Santai kan? Banyak pahala toh ya. Amin amin Allahumma amin. Hidup wakaf. Boleh tak toh ya sholat di sini? Hah? Boleh tak toh yang pakai mobil munzalan? Asal jangan subuh 3 rakaat. Toh ya boleh, bahkan kencing di masjid, di toilet masjid ya, bukan di masjid ya, toilet. Nah, naikkan konten tuh. The real sultan itu berwakaf, bukan flexing. Kalau flexing itu konten kreator, nyari viewers. Nah, wakaf ini abang kakak, wakaf mustarak ini, coba ajarkan, kasih tahu dan praktekkan coba. Ambillah satu, misalnya antum punya bisnis 10, ambil satu ya bisnis, diniatkan aku mau wakaf mustarak keuntungan dari outlet nomor sekian ini 100% aku bagi jadi 4, bagi 3. 20% untuk keluargaku, 40% untuk pengelola, siapa nanti jadi operatornya, tunjuk operatornya siapa, lalu 40% dibalikan untuk kemaslahatan umat. Tadi saya bilang misalnya 1M 1 bulan. Kalau 20% untuk keluarga kita, 200 juta cukup untuk belanja. Beli bedak cukup, numbuhkan bulu ketiak cukup, 40% kasih. Itu nanti yang rasakan, berarti kalau Bang Abu wakaf mustarak, berarti yang rasakan istri Bang Abu, Dila, Ahda dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu namanya wakaf mustarak. Pasang niat dari sekarang. Nah, ilmu-ilmu ini nih yang harus disosialisasikan, disampaikan. Saya yakin banyak orang tak tahu. Diajarkan tidak di kampus? Ada. Diajarkan tidak di sekolah-sekolah? Tak ada, udah S3 pun tak ngerti nih. Sip ya, bismillah ya, wakaf mustarak. Bismillah, doa minta sama Allah, mumpung masih hidup. Jadi jangan wafat sebelum wakaf. Jangan mati sebelum bikin masjid multifungsi dan kontribusi. Pokoknya bikin sesuatu, do something. 20-40 ini hanya simulasi saja. Contoh saya bilang, abang kakak, kayaknya keluarga saya tidak perlu 20%, 10% pun cukup karena marginnya 1 triliun sebulan segitu. Misal, amin. Kan Allah Maha Kaya, kemarin dia kasih zikirnya. Allah Maha Kaya kan? Nah. Jadi istri kita, anak cucu kita. Dan yang paling bikin tenang dari wakaf mustarak ini, abang kakak, harta yang tanda kutip kita kumpul-kumpulkan tuh kita bawa mati. Itu loh. Apa? Bawa mati, bawa ke surga. Kalau saya punya sertifikat tanah hari ini, lalu saya pegang,
Nanti saya mati, mungkin dah anak saya jual? Mungkin dah. Tak usah sampai cucu, baru di level anak dari jual. Antum dah ngumpul-ngumpulkan harta, antum dah bekerja keras, hartanya tak dibawa mati. Rugi tak? Rugilah. Kita yang tungkus lumus, orang lain yang nikmatin. Maunya saya nyampaikan materi ini, antum yang bekerja keras cari duit itu, antum nikmatilah, bawalah harta itu sampai mati. Ini mungkin agak terbalik ya pemahamannya mungkin dengan orang pada umumnya jelaskan wakaf tuh. Saya kalau memahami wakaf begitu, karena bagi saya wakaf sama dengan investasi. Antum lihat dah mata kepala sendiri, tengok mujahidin. Iya toh ya. 6 hektar mujahidin tuh. Coba kalau milik personal atau milik ahli waris, habis dah mujahidin tuh, rata dengan tanah. Dah jadi mall budak tuh. Tahu kan sebelahnya siapa? Untung wakaf budak tuh. Satu-satunya area wakaf di Kalimantan Barat dengan area terluas dan strategis. Dulu kan situ Sentiong namanya kalau salah itu ya, kuburan Cina. Dulu Pontianak tuh bukan Ayani, Pontianak tuh Imam Bonjol, Adi Sucipto, Tanjung Pura. Jadi Paret dulu kan Supadio kan, lewat sana dia. Supadio, Sungai Durian, Arang Limbong, kemudian Paret Baru, Adi Sucipto, Sungai Raya dulu, Adi Sucipto, Imam Bonjol, Tanjung Pura, Sungai Jawi. Itulah Pontianak. Jalurnya sungai. Pontianak baru itu Ayani 1, lewatlah tuh mujahidin. Dulu orang pun tak mau lewat Ayani. Saya masih ngerasakan zaman pakai sepeda tahun 99, 98 tuh. Sepi masih jalan Ayani tuh. Sekarang ada Mega Mall di situ. Dulu Mega Mall tuh kebun langsat, kebun durian. Saya masih lewat saya situ pakai sepeda tuh. Masih nengok apa tuh? Kebun langsat. Terus mulai orang pasang pagar, rupanya mau dibangun Mega Mall. Itu Pontianak abang kakak. Saya kemarin kan ke Mujahidin. Bayangkan saya, ya Allah, saya bilang ini yang wakafkan nih, toh ya, kuburannya terang benderang. Mau enggak? Jadi bawa hartamu sampai surga. Jadi harta dibawa, mati kalau diwakafkan. Harta bikin mati kalau disimpan, simpan. Nah, gitulah kira-kira kalimatnya. Harta dibawa, mati kalau diwakafkan. Harta bikin mati kalau disimpan, simpan. Dah, itulah di materi hari ini. Tak tahu saya antum terima, alhamdulillah, enggak ada masalah. Jazakumullah khair. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini, ya. Mudah-mudahan tambah semangat kita. Jangan mati sebelum bikin masjid, jangan wafat sebelum wakaf. Pasang doa. Ingat kemarin doanya, wiridnya, zikirnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah sayang. Sip. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dibalas Allah dengan balasan terbaik. Saya doakan ya abang kakak yang sedang berusaha lepas dari riba, semoga segera cepat lunas. Insya Allah didatangkan